Hello everyone and welcome. Di episode ini kita akan membahas jebakan Dafont. Let's check this out. Kenapa judulnya jebakan Dafont ya? Seakan-akan di sini, Dafont itu adalah sebuah perusahaan yang jahat gitu ya. Tidak. Ya, kenapa jebakan Dafont? Itu kembali lagi ke usernya kalau menurut gue pribadi. Oke. User dari pembuat font designer. Yang kedua itu adalah user dari ya penggunanya. Kayak gitu loh. Kalau misalkan kita mau salahin dari pengguna dulu deh ya. Karena misalkan kalau kita lihat di Indonesia banyak yang bermasalah-masalah font itu karena literasi kita memang rendah ya. Orang Indonesia itu banyak yang malas membaca ya. Jadi dia kira itu fonts kalau misalkan dia download gratis ya, dia tidak baca deskripsinya, dia tidak baca EULA-nya, dia tidak baca lisensinya, readme text-nya apalagi, ya otomatis ke depannya ya bakal menjadi masalah gitu loh. Karena malas baca ya. Itu orang Indonesia. Literasi kita rendah. Jadi kalau misalkan, saya nggak disalahin, saya nggak bisa disalahin, saya nggak tahu loh. Bukannya nggak tahu bro. Bukannya nggak tahu, di website, di deskripsinya sudah jelas ya. Kemudian ketika mendownload, di dalam RAR fonts-nya itu ada readme-nya, ada PDF-nya, seringnya seperti itu. Kenapa tidak dibaca? Kemudian dia juga sebelum mengambil tindakan itu ya tidak ada risetnya, tidak baca-baca dulu apakah yang namanya font itu yang bisa di-download gratis, apakah bisa digunakan juga secara bebas-bebasnya ya. Di-download secara bebas berarti menggunakannya secara bebas, kan nggak juga ya. Kalau kita ngobrol soal copyright dan license ya, dua hal ini, itu bisa panjang banget sebenarnya. Tapi bukannya tidak mungkin untuk dipelajari. Mungkin ya, copyright itu adalah hak penggandaan, oke. Kemudian license itu adalah hak penggunaan. Ya, dua itu adalah hal yang berbeda. Oke, nah kalau misalkan kita download di Dafont, 1001 font, Font Foundry, dan lain sebagainya, tentu saja di sebelah kanannya itu juga ada tulisannya, free for commercial use. Ada juga font yang benar-benar download family-nya itu harus menggunakan uang, baru bisa download. Setelah dari user, kelar masalahnya, oke? Kemudian kita akan membahas masalah dari desainer. Namanya desainer, tentu saja cari duit, ya kan? Namanya orang kerja gitu kan. Bisa aja dia hanya membuat preview fonts, kemudian fontnya itu tidak downloadable. Jadi orang kalau mau menggunakan fontsnya itu ya harus bayar dulu baru bisa download. Kayak gitu ya. Tapi permasalahannya begini coy, ya. Ada beberapa font itu yang tidak dibuat demo version. Nah, ini harus diperhatiin, ya. Kalau misalkan kita lihat fonts-fonts yang demo version, ya misalkan 28 days later, itu kan kalau kita download memang free, gratis. Tetapi nanti di bagian karakter-karakter tertentu, nanti ada namanya 28 days later, kayak gitu. Jadi kita ngetik malah keluar nama, kayak gitu loh. Misalkan klik A, keluarnya 20 days later gitu loh. Jadi berwatermark fontsnya. Jadi kan ketahuan gitu loh. Itu buat mengingatkan bahwa fonts itu dia itu tidak bisa digunakan secara komersil, secara sembarangan nggak bisa gitu loh. Yang kemudian desainer juga bisa juga membuat fontnya itu tidak sepenuhnya dalam satu font family, itu gratis. Kayak gitu ya. Bisa loh kayak gitu. Contoh misalkan Unisans, oke? Misalkan yang free for komersial itu cuman Unisans regular sama bold ya. Misalkan dia bikin yang black atau black italic, medium italic, dan lain sebagainya, itu harus bayar dulu baru boleh make itu. Kayak gitu. Itu juga bisa, ya. Jadi kalau buat gua pribadi ketika download di Dafont atau 1001 font, pastiin bro. Downloadnya itu tulisannya 100% free. Artinya memang satu family font itu, satu zip itu, ya, itu semuanya free for commercial use. Kayak gitu, ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalkan harus mendownload di website, ya, entah itu Locomotype dan lain sebagainya, ya. Berhubung barusan kita nyebut Locomotype, ada salah satu permasalahan fonts dari produk Greenfields gitu ya. Nama fontsnya itu Om Telolet Om. Oke. Waktu itu sempat viral sih masalahnya font ini ya. Permasalahan ini sempat viral. Kalau kita lihat kembali, siapa namanya, Arwan kalau nggak salah,
Coba kita lihat di sini. R1OD ya. Dia upload fonts itu untuk free for commercial and personal use. Oke, kemudian beberapa bulan kemudian diganti menjadi free for personal. Artinya untuk penggunaan komersialnya dicabut. Cuman kalau misalkan kita lihat timelinenya, si agency desain untuk Greenfields ini, yang mana itu dari Singapura, dia download, itu dalam zipnya itu ada license-nya dong, pastinya dong, ada readme-nya, ada PDF-nya. Nah, di sana license-nya masih free for commercial use. Nah, kalau seperti ini, ya, baik itu di website manapun, tidak hanya jebakan Dafont dong jadinya, jebakan Lokomotype dong. Jebakan desainer font, ya. Jatuhnya kan ini menjadi menyesatkan gitu loh. Saya download pada saat dia free for commercial use gitu loh. Tapi kenapa pas produk saya itu sudah terkenal, kemudian Anda kok seenak-enaknya langsung mengganti dia punya license? Kemudian nuntut saya yang pada saat itu adalah saya mendownloadnya dalam keadaan free for personal and commercial use. Come on, son. Kalau misalkan saya downloadnya itu pas saat free for commercial use, ya sudah saya mendapatkan commercial use pada saat itu, kayak gitu loh. Walaupun di pusatnya sana diganti, tapi kan pas saya download, saya melakukan transaksi, melakukan akadnya ya, dalam artian kita setuju, EULA dan lain sebagainya, kemudian download, ya itu sudah menjadi hak saya untuk menggunakan itu sebagai personal and commercial use. Kayak gitu, ya. Nggak lucu, bro, nggak lucu. Oke. Nah, kemudian gini, ada waktu itu juga salah satu channel YouTube yang nge-DM gua, ya. Dia dipermasalahkan sama salah satu desainer font Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Ya, dia menggunakan fonts itu untuk thumbnail YouTube, ya. Ada videonya dia yang sampai jutaan views. Kemudian suatu saat si desainer fontsnya ini melihat thumbnailnya dan dia mengenali fontnya digunakan. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah YouTube itu thumbnail YouTube, ya, ini spesifik thumbnail YouTube. Apakah thumbnail YouTube itu adalah commercial use? Oke. Nah, ini bisa kita bagi, ya, karena bisa jadi dia tidak masuk ke komersial, bisa jadi tidak. Kenapa gitu? Kalau misalkan kita desain sendiri, oke, bisa jadi dia hanya sebagai personal use, ya. Kalau misalkan kita dibayar orang untuk mendesain thumbnail, maka dia jatuhnya commercial use dong, bukan personal use seperti kita bikin sendiri. Ya kan, saya dibayar untuk mendesain, kemudian saya menggunakan font itu untuk kerjaan saya, maka itu menjadi komersial. Saya dibayar untuk desain itu, terus menggunakan font itu. Nah, kayak gitu. Dan ternyata usut punya usut, setelah dicek di Jenderal HKI, ya, dia punya perlindungan itu masih dimulai tahun depan. Kemudian dia nuntutnya uang saat itu juga gitu loh, ya. Baik itu ya masalah moral dan masalah harta dan moral gitu aja ya. Dia menuntut itu semua. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara soal fonts ya, kalau misalkan kita lihat dari beberapa artikel dari hukum online dan lain sebagainya, ya namanya fonts itu dia punya lisensi itu. Pas kita upload, pas kita unggah, itu kan kita bisa setel. Jadi nggak mesti yang namanya font itu yang dilindungi lisensinya itu harus terdaftar di DJKI. Sebenarnya seperti itu. Jadi saat kita ngedistribusiin font itu kan kita sudah nentuin lisensi. Dan itu sudah tercover hukumnya. Seperti itu seharusnya. Karena ya tadi ketika menggunakan fonts itu dan lain sebagainya kan ada disclaimer, ada EULA dan lain sebagainya gitu loh. Dan di website juga dijelasin gitu loh. Kelihatan gitu loh. Yang asal mau baca. Kayak gitu. Jadi kembali lagi gitu loh, apakah yang namanya fonts itu bisa digunakan seenaknya? Enggak, ya. Kemudian kalau misalkan rekomendasi dari gua sendiri adalah ya paling bagus adalah membuat font sendiri, ya. Membuat logo type sendiri. Ya lebih baik menggunakan desain sendiri, itu lebih bagus. Lebih aman jatuhnya. Yang kedua, itu kalian juga lebih aman lagi kalau misalkan download di Google Fonts. Karena misalkan kejadiannya kayak tadi dari Lokomotype ataupun Dafont, terus misalkan dia tarik dia punya lisensi, tiba-tiba orangnya nuntut, panjang urusan, kayak gitu aja. Walaupun sebenarnya ya kalian tercover gitu loh secara hukum, misalkan pas downloadnya pada saat commercial use juga, gitu loh. Jadi jatuhnya seperti jebakan. Kemudian juga ada pertanyaan, Bang, apakah font bawaan Corel Draw itu bisa kita gunakan untuk penggunaan komersial? Bisa.
Bisa banget ya. Karena Corel Draw sendiri dia membaca fonts yang terinstal di Windows. Artinya, ketika kalian membeli Windows, kalian juga sudah membeli fonts yang terinstal di Windows tersebut. Atau misalkan kalian menggunakan Mac, maka font-fontnya Mac itu sudah terbeli lisensinya. Makanya kalau misalkan gue lihat juga di komenan ada yang nanya, "Bang, Helvetica itu gratis gak?" Kayak gitu. Misalkan kalau Futura udah bawaan Windows kalau nggak salah ya. Futura itu kan kalau misalkan Helvetica kalau nggak salah bawaan Mac ya, kalau nggak salah loh ya. Tapi kalau kalau di Windows nggak bawaan. Jadi kalau misalkan kita mau pakai di Windows itu ya bayar gitu dan eh familynya si Helvetica tuh termasuk salah satu font yang mahal sih. Kalau gue pribadi mending download font yang ada di Google Fonts yang cari mirip sama Helvetica. Ya, stylenya mirip sama Helvetica. Itu kita bisa aplikasikan di desain kita juga. Why not menggunakan font alternatif? Ini saran gue ya, kalau misalkan kalian mempunyai perusahaan ataupun agensi desain, lebih baik kalian benar-benar dipilih yang namanya desainer. Terbukti ada orang yang nggak ngerti masalah perfontan. Karena mungkin mikirnya, ini cuma tulisan aja kok. Oh, nggak bisa bro, nggak bisa. Dolce Gabbana tanpa style tulisannya dia, itu tidak jadi Dolce Gabbana. Louis Vuitton itu juga nggak akan jadi Louis Vuitton tanpa style tulisan dia. Jadi hati-hati aja ya, lebih baik berhati-hati daripada kena masalah ke depannya. Oke, sekian dulu dari gua ya pembahasan masalah font dan jebakan da fonts kali ini. Ya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentu saja bisa komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.